Ini adalah sebuah kisah tentang 6 teman yang melakukan pemanggilan arwah dan memanggil entitas yang membunuh siapapun yang bergerak. Begini kisah selengkapnya. Gudang tua di pinggir kota itu sudah lama tak berpenghuni. Berdebu, gelap, dan dipenuhi sarang laba-laba. Hanya satu lampu minyak yang menggantung di tengah langit-langit, goyah setiap kali angin malam menerobos celah papan kayu yang rapuh. Di sudut ruangan, seorang pria paruh baya bernama Pak Rinto duduk bersila di atas lantai yang dilapisi abu dan garam. Di depannya, sebuah buku lusuh berbahasa kuno terbuka. Halaman yang sudah menguning memperlihatkan gambar simbol lingkaran dan kalimat mantra yang nyaris tak terbaca. Tangannya gemetar saat ia mengucapkan mantra dengan suara pelan namun putus asa. Aku memanggil penunggu batas yang hidup dalam diam, yang melihat tanpa mata. Datanglah, jawab panggilanku. Angin di luar berhenti, benar-benar berhenti. Sunyi total, tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara daun bergesekan. Seolah dunia menahan napas. Pak Rinto menatap sekeliling, lalu tertawa kecil. Cuma bualan, gumamnya. Mana bisa buku kayak begini? Krek, suara lantai di belakangnya berderit. Seperti ada yang melangkah, perlahan, berat, menggeser debu. Pak Rinto membalikkan badan perlahan. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia hendak berdiri, sebuah bisikan terdengar, langsung di telinganya. Kau bergerak. Matanya melebar, tubuhnya langsung terpaku, tak berani menarik napas. Namun sudah terlambat. Brak. Kepalanya dipelintir ke belakang dengan suara patah yang tajam. Tubuhnya jatuh ke lantai, namun tak ada darah. Hanya matanya yang terus terbuka, membeku dalam ketakutan. Buku di lantai terbuka lebar, menampilkan satu kalimat besar di halaman terakhir. Setelah dipanggil, jangan sekalipun kau bergerak. Layar menghitam, terdengar suara langkah pelan, menyeret, mendekat. Langit malam itu mendung. Jalan menuju villa tua di pinggir hutan mulai diselimuti kabut tipis. Sebuah mobil SUV berhenti di depan gerbang besi berkarat yang berderit saat dibuka paksa. 6 sahabat lama keluar dari mobil dengan tawa riang. Mereka baru saja reuni setelah bertahun-tahun berpisah sejak SMA. Dina, tenang, rasional, tapi suka penasaran. Rio, sok berani, doyan konten horor. Tari, cerewet, gampang panik. Reza, suka bercanda, tapi punya intuisi tajam. Indra, pendiam, suka hal mistis. Luna, percaya hal-hal spiritual, tapi sering disepelekan. Villa itu peninggalan keluarga Luna. Tua, besar, dan sebagian dindingnya sudah ditumbuhi lumut. Tapi malam itu, mereka hanya ingin bersenang-senang. BBQ, musik, nostalgia. Sampai... Hei, kalian mau coba sesuatu yang serem gak? Tanya Rio sambil mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Semua menoleh. Rio melempar sebuah buku lusuh berwarna coklat tua ke meja. Ini gue dapat dari pasar Senen. Katanya buku ritual beneran. Isinya kayak mantra buat manggil arwah. Tari langsung menggeleng panik. Aduh, jangan mainan ginian Rio. Ayolah, cuma buat seru-seruan. Kita rekam juga, siapa tahu viral. Tambahnya sambil menyeringai. Indra membuka buku itu, menelusuri halamannya dengan jari. Ini serius, Ri. Simbol-simbol ini gue pernah lihat. Ada satu yang cuma bisa dipakai kalau siap kehilangan sesuatu. Luna menatapnya. Kehilangan? Maksudnya apa? Reza tertawa. Ah, sudahlah, kita lakuin aja. Toh, ini malam Jumat. Pas banget kan? Akhirnya meski ragu mereka setuju. Untuk iseng, untuk konten. Ruang tengah villa mereka siapkan jadi ruang ritual. Lilin dinyalakan membentuk lingkaran. Simbol dari buku digambar dengan kapur di lantai.
Semua memegang tangan duduk melingkar. Dina dengan ragu membaca mantra keras-keras. Kami memanggil engkau, sang pelihat dalam gelap, yang datang di saat sunyi, yang tak suka gerakan dan kebisingan. Tunjukkan dirimu. Angin mendadak berhenti, lilin-lilin bergetar, dinding-dinding berderit. Kabut masuk dari jendela-jendela yang terbuka sedikit. Lalu, semua sunyi. Tari menelan ludah. Udah ya, udahan aja ya. Mereka saling menatap. Dari dapur, terdengar suara piring pecah. Prang! Mereka semua melompat kaget. Rio tertawa kecil meski wajahnya menegang. Paling tikus. Tapi kemudian terdengar suara langkah, pelan, berat, seperti kaki tanpa alas. Suara itu berjalan, menyusuri lorong ke arah mereka. Duk, duk, duk. Lilin padam satu persatu. Samar-samar, dari belakang mereka terdengar suara serak, berat, seperti ditarik dari dasar tanah. Siapa yang berani memanggilku? Semua terdiam. Suara itu kasar, berat, dan terdengar seperti keluar dari mulut yang penuh tanah. Masih bergema di dalam ruangan. Siapa yang bergerak akan kubawa? Rio menoleh perlahan ke belakang. Tak ada siapapun. Tapi di ujung lorong gelap, mereka semua melihatnya. Sesuatu yang tinggi, membungkuk, dengan tubuh seperti dibalut kain putih kotor dan wajahnya. Gelap, nyaris tak terlihat. Matanya bukan lubang, melainkan dua rongga kosong berasap hitam. Satu-satunya yang bisa mereka dengar hanyalah napas berat makhluk itu dan bunyi seretan kakinya di lantai kayu. Seret, duk, duk. Tari mulai menangis tertahan. Tangannya gemetar. Kita matiin aja lilinnya. Kita bubarin ritualnya ya. Bisiknya panik. Luna langsung menggeleng cepat. Nggak bisa, ritual ini belum selesai. Kalau diputus, bisa lebih buruk. Rio menelan ludah. Tapi makhluk itu udah datang, Lu. Indra menatap ke buku yang masih terbuka. Di bagian akhir ada instruksi. Jangan tutup lingkaran sebelum suara keempat. Dina memicingkan mata. Suara keempat? Maksudnya? DUG. Terdengar suara langkah dari lorong. DUG. Langkah kedua. Lebih dekat. DUG. Langkah ketiga. Nafas mereka memburu. Semua menahan napas. Tak satu pun berani gerak. Diam. Tapi Reza, yang duduk di dekat lilin terakhir, merasa tangannya mulai kesemutan. Refleks, ia menggerakkan jari. Cetak. Tubuh Reza langsung terangkat ke udara, seolah ada tali tak kasat mata menjerat leher dan kakinya. Matanya melotot. Dia ingin berteriak, tapi tenggorokannya membeku. Keraka, bunyi patah tulang menggelegar di ruangan itu. Reza terlempar ke pojok ruangan. Kepalanya menghantam dinding. Sunyi kembali. Hanya suara napas tertahan dari yang lain. Lilin terakhir padam. Lorong kembali gelap. Makhluk itu menghilang. Semua masih membeku dalam posisi duduk. Tak ada yang bicara. Bahkan tak ada yang menangisi Reza. Mereka terlalu takut. Rio memandangi tubuh temannya dengan mata berkaca. Kita harus keluar dari sini. Tapi Luna, dengan suara yang hampir tak terdengar, berkata, ritual ini belum selesai, dan dia belum pergi. Suasana villa berubah mencekam.
Hanya remang cahaya bulan yang masuk dari sela jendela menciptakan bayangan aneh di dinding. 5 orang tersisa duduk membeku di dalam lingkaran kapur, menghindari satu hal. Bergerak. Dina menatap tubuh Reza yang tergeletak. Lehernya patah, matanya masih terbuka, tapi ia tak berani berpaling. Dia beneran mati, bisik Tari sambil menahan Ishak. Jangan bicara, jangan goyang. Suara Luna tegas, namun gemetar. Rio mulai keringat dingin, punggungnya gatal, tapi ia tahu satu gerakan saja bisa jadi akhir. Beberapa menit berlalu, sunyi, hening, terlalu hening. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara piring pecah lagi. Tapi kali ini disusul tawa kecil, tawa anak kecil. Hehehe, kalian gak boleh gerak. Semua saling melirik dengan mata saja. Tok, tok, tok. Suara langkah itu kembali, tapi berbeda. Seolah lebih banyak dari satu. Langkah dari berbagai arah, lorong, atap, tangga, dinding. Seolah entitas itu tidak sendirian. Indra berkeringat dingin, hidungnya mulai gatal, sangat gatal. Tapi ia bertahan. Luna menggigit bibir sampai berdarah. Dan saat ketegangan mencapai puncak, bazz, TTT. Seekor nyamuk hinggap di pipi Tari. Ia mencoba menahan, tapi refleks membuatnya mengangkat tangan dan menepuknya. Plak! Seketika, waktu seakan berhenti. Sebuah bayangan muncul di belakang Tari. Perlahan, menjulurkan tangan panjang hitam seperti asap pekat. RTT, Tari terangkat dari tanah. Mulutnya terbuka, membeku, lalu blarga. Tubuhnya seperti meledak dari dalam. Tulangnya mencuat, darah menyebar dalam diam. Tapi anehnya, tidak ada suara jeritan. Hanya bunyi daging yang diremas dari dalam. Tubuh Tari jatuh, terlipat seperti boneka kain. Luna mulai menangis dalam diam. Dia suka permainan ini. Rio gemetar. Berapa lama kita harus begini? Kita nggak bisa diam selamanya. Indra menoleh perlahan ke Dina. Ada cara keluar, tapi kita harus selesaikan ritualnya sampai akhir. Dina menatap mereka satu persatu, tersisa 4. Dan mereka belum tahu siapa yang akan jadi korban berikutnya. 4 orang tersisa, Dina, Rio, Luna, dan Indra. Mereka duduk di atas lantai dingin yang penuh bekas darah. Lingkaran kapur di sekitar mereka mulai memudar, terhapus oleh jejak tubuh dan tetesan keringat. Jam sudah menunjukkan pukul 02.47 dini hari. Sunyi masih menggantung. Tapi bukan sunyi yang damai. Ini seperti menunggu dicabut paksa dari dunia. Nafas berat terdengar dari lorong. Makhluk itu masih mengitari mereka. Mengendus, mengintai. Seolah menguji siapa yang akan gagal bertahan. Gue mual, bisik Rio pelan. Perut gue kayak dikocok. Beneran gak tahan. Tahan, Ri. Tahan sebentar lagi. Jawab Indra lirih. Keringatnya menetes ke mata. Rio menggigit lidah, menahan muntah yang naik ke tenggorokan. Tapi perutnya mulai kejang, tubuhnya sedikit bergoyang. Luna langsung berbisik cepat. Jangan gerak, fokusin ke napas, Rio. Bayangin lo di tempat lain, di pantai, di gruh. Rio tak tahan, muntahnya tumpah ke lantai. Tubuhnya menunduk secara refleks. CETT.
Semua lampu gantung di villa itu padam total. Gelap gulita. Ser RTTT, Ser RTTT, DUG, DUG. Langkah berat mendekat cepat dari segala arah. Lalu, hening sesaat. Sriti, suara sesuatu yang disobek paksa. Dina mengintip dan melihat tubuh Rio terangkat terbalik, seperti digantung dari kaki, lalu diseret ke langit-langit. Dug, dug, dug. Tubuh Rio dipukuli ke dinding, lantai, dan langit-langit. Berulang-ulang, dengan kecepatan yang tak masuk akal. Darah menyiprat ke tembok. Lalu, plak, tubuh Rio dilempar tepat ke depan mereka. Sunyi. Dina dan Luna sudah gemetar hebat. Indra, yang dari tadi membaca buku di bawah cahaya senter ponsel yang diselipkan di antara kaki, menyadari satu hal. Ritualnya bisa dihentikan, tapi kita harus bergerak bersama. Apa? Bisik Dina. Lu gila? Kalau kita gerak bareng, di saat yang sama, entitas itu bingung. Dia hanya tahu satu gerak iladah satu mati. Tapi kalau tiga sekaligus, dia bisa salah pilih, dan itu bikin dia lemah. Luna menatap Indra lekat-lekat. Kalau lu salah, kita semua mati. Indra mengangguk pelan. Tapi kalau kita diam terus, kita juga bakal mati. Satu persatu. Dina menggenggam tangan Luna. Mereka saling bertukar pandang. Hitungan dimulai dalam hati. 3, 2, 1. Mereka bergerak bersama, pelan, nyaris bersamaan, bangkit dari posisi duduk. Awalnya sunyi, tapi lalu dari belakang mereka suara tangis, tangis kanak-kanak, semakin keras, semakin kencang. Kalian curang! Kalian curang! Tiba-tiba suara jeritan memenuhi seluruh ruangan. Senter indera pecah, jendela meledak, dinding berguncang. Dan di tengah kekacauan itu, Luna berdiri kaku. Dina menoleh. Wajah Luna perlahan berubah. Semua kembali gelap. Suara jeritan menghilang. Guncangan berhenti. Hanya napas berat yang tersisa dan detakan jantung yang menggema di kepala masing-masing. Dina dan Indra berdiri terengah. Mereka berhasil. Mereka masih hidup. Tapi Luna tetap diam. Wajahnya menunduk. Rambutnya menutupi sebagian muka. Luna? Bisik Dina. Lu gak apa-apa? Luna tak menjawab. Dina perlahan mendekat. Tangannya terulur ragu. Tapi sebelum sempat menyentuhnya, Luna mengangkat kepala. Wajahnya pucat. Matanya menghitam. Tapi bukan seperti kerasukan. Lebih seperti dipakai. Dia ada di dalam aku sekarang, kata Luna pelan. Dia marah. Kalian main curang. Dan sekarang, dia ingin gantinya. Indra mundur satu langkah. Luna, lawan dia. Jangan biarin dia ambil alih. Luna tersenyum miring. Aku nggak melawan. Dia nunjukin aku sesuatu. Kebenaran. Dina merinding. Apa maksudnya? Kebenaran? Luna menatap mereka dengan mata gelap tak berujung. Ritual ini, bukan buat memanggil, tapi buat menukar. Satu dipanggil, satu dikorbankan. Tapi kalian manggil tanpa menyiapkan pengganti. Itu sebabnya dia marah. Dia lapar. Indra buru-buru membuka buku lusuh itu lagi. Halaman demi halaman dibalik dengan panik. Ada cara. Pasti ada cara buat segel dia kembali. Tiba-tiba, halaman-halaman buku itu berubah sendiri. Tinta mengalir seperti darah,
membentuk satu kalimat baru. Hanya yang menerima kutukanku bisa menebusnya. Dina membaca keras-keras. Menerima kutukanku? Maksudnya, siapa yang mau jadi inangnya? Luna mengangkat tangannya. Darah menetes dari ujung jarinya. Aku sudah bersedia, tapi dengan satu syarat. Indra menatapnya tajam. Apa? Aku akan menanggung dia. Tapi kalian harus tinggalkan villa ini. Jangan pernah kembali. Dan jangan pernah menoleh ke belakang. Dina mulai menangis. Luna, jangan lakuin ini. Kita bisa cari cara lain. Luna menggeleng perlahan. Matanya kembali normal. Sesaat. Gua nggak mau kalian jadi korban. Ini satu-satunya celah. Cepat, sebelum dia ambil kendali penuh. Indra menarik Dina pergi. Mereka berlari keluar, menuruni tangga, menembus lorong gelap penuh bisikan. Pintu depan villa terbuka sendiri. Udara luar menyambut mereka seperti embusan kehidupan. Tapi di belakang mereka, jangan menoleh. Suara Luna atau sesuatu yang memakai suaranya. Dina menahan diri sekuat tenaga. Indra pun begitu. Mereka melewati gerbang villa. Begitu kaki mereka menginjak tanah luar villa, boom! Terdengar ledakan keras dari dalam. Villa itu lenyap, seolah ditelan bumi. Tapi yang lebih menakutkan, sunyi, total. Dina menoleh ke langit. Fajar hampir menyingsing. Tapi sejak saat itu, mereka tahu seseorang tinggal di dalam villa itu, menunggu agar kutukan itu bisa dimulai lagi. 3 minggu kemudian, Dina duduk di sebuah kamar kos kecil. Lampu neon berkedip-lan. Matanya sayu, wajahnya tirus. Sejak kejadian itu, ia hampir tak pernah tidur nyenyak. Indra mengunjunginya malam itu, membawa kantong kresek berisi makanan. "Lu harus makan, udah kurus banget," katanya sambil meletakkan nasi goreng di meja. Dina tersenyum lemah. "Lu masih mimpiin dia?" Indra terdiam. Setiap malam. Sejak villa itu hilang, mereka sepakat untuk tidak bicara tentang apa yang terjadi. Tak ada polisi, tak ada laporan orang hilang. Mereka tahu sesuatu yang lebih besar sedang bekerja. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan dunia nyata. Tapi malam itu ada yang berbeda. Saat Indra ke kamar mandi, Dina melihat tas miliknya yang sedikit terbuka. Di dalamnya, buku ritual itu masih utuh, masih berdarah, matanya membelalak. "Indra, kenapa buku itu masih ada? Bukankah villa itu hancur?" Potong Indra keluar dari kamar mandi. "Iya, tapi bukan semuanya." Ia duduk di kursi depan Dina, matanya menatap kosong. "Gue balik. Seminggu setelah kejadian itu, gue pengen tahu. Kau janji nggak akan balik?" Suara Dina gemetar. Indra mengangguk. "Gue bohong." "Lu kenapa? Mau mati?" "Justru itu, gue nggak mau mati." Dina mundur. "Apa maksud lu?" Indra membuka buku itu perlahan, memperlihatkan halaman terakhir yang berubah. Kali ini tertulis, "Satu pengganti bisa menyimpan entitas dalam tubuhnya. 2 pengganti bisa membaginya. Tapi hanya 1 yang akan bertahan." "Dia ada dalam gua juga, Din," bisik Indra. "Tapi dia berat. Makan kesadaran gue tiap hari. Dan lo, satu-satunya yang kan ngerti semua ini." Dina perlahan sadar.
Lo mau bagi beban itu ke gue? Indra mengangguk. Atau lo yang lenyap duluan, dan dia jadi milik gue sepenuhnya? Tiba-tiba, lampu kamar padam. Bayangan hitam merayap di dinding. Cermin berembun sendiri membentuk wajah Luna, menangis. Kalian melanggar janjiku, bisiknya. Dina berdiri, menatap Indra dengan marah. Lo pengkhianat. Indra hanya menunduk. Gue cuman pengen hidup. Kalau harus bagi kutukan ini, lebih baik kita bertarung. Yang menang, bertahan. Dina melangkah mundur, tapi tahu satu hal. Dia tak bisa lari selamanya. Kutukan ini menuntut harga. Cahaya padam. Kamar Dina berubah gelap sepenuhnya. Hanya diterangi pantulan bulan samar dari jendela. Dina dan Indra berdiri saling berhadapan. Di antara mereka, buku ritual itu terbuka, seolah menunggu siapa yang pertama memilih. Kita nggak harus kayak gini, kata Dina lirih. Kalau kita cari orang lain, seseorang yang bersedia. Indra menggeleng. Itu pengecut, Din. Lagi pula, siapa yang mau menampung iblis? Lo pikir gua mau? Indra tertawa kering. Makanya gua kasih pilihan. Lo bagi kutukan ini, atau kita selesaikan malam ini. Tiba-tiba, dinding kamar berubah hitam. Bayangan dari segala arah mengalir, membentuk siluet-siluet tubuh yang mengerang. Mereka, semua korban terdahulu. Salah satunya, Tari tanpa wajah. Satu lagi, Rio dengan tubuh patah. Dan di tengah, Luna, wajahnya separuh manusia, separuh hitam seperti arang. Tapi matanya masih bersinar penuh duka. Dia menonton, kata Dina pelan. Indra mengangguk, dan dia akan memilih siapa yang layak. Tiba-tiba, suara itu muncul kembali, suara serak yang mereka dengar di villa. Jangan bergerak. Semua bayangan diam. Waktu seakan berhenti. Hanya detak jam yang berdetak keras. Duk, duk, duk. Tantangan dimulai. Siapapun yang bergerak akan dibinasakan. Tapi siapapun yang bisa menahan akan bertahan. Indra menahan napas. Tangannya bergetar. Dina mencengkeram rok piyamanya. Keringat menetes, tapi ia diam. Tik, tik, tik. Jam di dinding berdetak nyaring, seolah mengejek mereka. Tiba-tiba, Indra batuk. Refleks tubuhnya tersentak kecil. Esrake. Bayangan hitam menerjang, menghantam tubuh Indra dari belakang. Ia mencoba menahan, tapi lehernya dipelintir perlahan. Dina! Terlambat. Tubuh Indra terangkat, terbalik di udara. Suaranya menghilang. Tubuhnya terbakar. Menjadi abu. Semua bayangan menghilang perlahan. Cahaya kamar menyala kembali. Dina terduduk lemas. Buku itu tergeletak di lantai. Tapi kini, halamannya kosong. Luna berdiri di cermin, tersenyum samar. Kau menang, tapi jangan panggil dia lagi. Lalu, cermin itu retak, dan Dina sendirian. Satu-satunya yang selamat. Atau mungkin tidak. 2 bulan kemudian, Dina kini tinggal di kota lain. Nama baru, tempat baru, kehidupan baru. Ia jarang bicara dengan siapapun. Setiap malam, ia tidur dengan lampu menyala, cermin ditutup kain, dan jam dinding dibuang dari kamarnya. Namun, ada satu hal yang tak bisa ia tinggalkan. Buku itu. Tak peduli berapa kali dibakar, dibuang, ditenggelamkan. Buku itu selalu kembali, tergeletak di meja,
seolah menunggu dibuka. Suatu malam, saat hujan turun deras, Dina duduk sendiri di kamarnya. Tangannya menyentuh buku itu sekali lagi. Hatinya ingin tahu apa yang akan terjadi kalau aku buka lagi. Halaman buku perlahan membuka sendiri. Satu kalimat muncul perlahan, seperti ditulis oleh tangan tak kasat mata. Kutukan tak memilih, kau menang. Tapi belum dibebaskan. Dina menatap cermin yang tertutup kain, pelan-pelan. Ia berdiri, mendekatinya, mengangkat kain penutup. Cermin menampilkan dirinya, tapi tidak sendiri. Bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya. SRRTT, SRRTT. Langkah menyeret terdengar dari dalam pantulan. Dina membeku. Jangan bergerak, bisik suara itu lagi. Kita mulai lagi. Layar gelap, terdengar detak jam. Lalu, satu bisikan terakhir. Giliranmu tamat.